Halo semuanya, jumpa lagi di Gold Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara mengenai angka penting. Oke, di sini angka-angka 085239499697. Ini adalah angka penting buat saya. Kenapa? Karena ini adalah nomor HP saya. Tapi yang kita bicarakan sekarang bukan nomor HP ya, tapi angka penting dalam fisika. Check it out. Halo Pak, apa ya angka penting dalam fisika? Halo Nak. Untuk menjawab pertanyaanmu, kita perhatikan dua gambar berikut ini. Gambar pertama adalah beberapa apel. Gambar kedua adalah sebatang pensil yang kita akan ukur panjangnya dengan menggunakan sebuah penggaris. Pada gambar pertama, berapakah jumlah apel ini? Nah, jika kita hitung, kita akan mendapatinya dengan 8 buah apel. Sedangkan gambar kedua adalah pengukuran. Jadi kita mengukur panjang pensil ini. Dapat kita lihat kurang lebih panjangnya adalah 6,78 cm. Apa bedanya dari kedua hasil ini? Yang pertama, untuk mendapatkan 8 buah apel, kita memperolehnya dengan cara menghitung, atau juga boleh dikatakan dengan membilang. Dari bilangan kecil yaitu 1 sampai dengan 8 sesuai dengan jumlah buah apel tersebut. Sedangkan 6,78 kita dapat dengan cara melakukan pengukuran. Nah, dengan menghitung dan membilang, kita akan mendapatkan 8 buah apel yang dinamakan angka eksak. Sedangkan 6,78 yang kita dapat adalah yang dinamakan dengan angka penting. Jadi, apa yang dimaksud dengan angka penting? Nah, angka penting adalah angka yang didapat dari proses pengukuran. Nah, ingat ya, 6,78 dapat kita lihat. Contohnya 6,78 cm. Nah, berarti angka ini terdiri dari yang pertama, angka pasti. Sedangkan 8 yang merupakan angka yang paling terakhir kita dapat dari kita menaksir. Berarti boleh dikatakan angka taksiran. Oke. Jadi, angka penting seperti yang sudah dikatakan tadi adalah angka yang didapat dari pengukuran. Jadi, angka itu terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Ya, ingat ya, setiap orang memiliki taksiran berbeda-beda ya mengenai angka akhir yang paling akhir pada proses pengukuran. Yang pertama, menentukan jumlah angka penting. Di sini angka penting supaya mempermudah penulisan kita singkat dengan HP. Perhatikan contoh dari poin A sampai poin N. Pertanyaannya adalah berapakah jumlah angka pentingnya? Yang pertama, kita harus mengetahui aturannya. Aturan yang pertama adalah semua angka bukan 0 adalah angka penting. Nah, berarti dapat kita lihat pada poin A, jawabannya adalah 4 angka penting. Karena bukan 0 kan? Aturan yang kedua,
Angka 0 pada bilangan desimal akan menjadi penting jika sudah didahului angka bukan 0. Jadi kita perhatikan poin B, 7,02. Nah, di sini 0 ya, tapi sudah didahului angka 7. Berarti 0 tersebut dianggap penting. Jadi jawabannya adalah 3 angka penting, yaitu 7, 0, dan 2. Nah, bagaimanakah dengan 7,0? Seperti penjelasan pada poin B, berarti jawabannya adalah 2 angka penting. Nah, bagaimana dengan poin D, 7,00? Nah, perhatikan ya, sudah didahulu ya angka bukan 0. Jadi 0 ini termasuk angka penting, 0 yang kedua juga termasuk angka penting. Jadi totalnya adalah 3 angka penting. Nah, bagaimana dengan poin E? Kita perhatikan dulu aturannya. Untuk bilangan desimal yang lebih kecil dari 1, angka 0 di kiri dan di kanan koma bukan angka penting. Nah, sama-sama kita perhatikan untuk 0,1. Nah, di sini kalau kita lihat 0,1, nilai 0 ini kan lebih kecil daripada 1, dan dia berada di bagian kiri. Nah, berarti dia bukan angka penting, atau boleh dikatakan dia tidak didahului angka bukan 0. Nah, makanya dengan dasar nomor 2 dan dasar nomor 3, berarti pada poin E hanya 1 angka penting, yaitu angka 1. 0,02. Nah, di sini 0,0 ya. Berarti lebih kecil kan nilainya daripada 1. Jadi 0 di bagian kiri dan bagian kanan bukan angka penting. Juga bisa dasar dia tidak didahului dengan angka bukan 0. Jadi jawaban di sini 1 angka penting. Oke, karena cuma 2 saja. Nah, yang berikut poin G, 0,0030. Jawaban sudah pasti 0 pertama, 0 kedua, 0 ketiga ini tidak angka penting. Perhatikan ya, 30 ini 0-nya sudah didahului angka bukan 0, yaitu 3. Berarti jawabannya adalah 2 angka penting. Nah, bagaimana dengan selanjutnya? 0,0400. Seperti poin G, berarti jawabannya adalah 3 angka penting. Nah, bagaimana dengan poin I? Berarti jawabannya berapa? 4 angka penting. Nah, selanjutnya untuk menjawab poin J sampai N, kita perhatikan aturan keempat. Bilangan puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya harus ditulis dalam bentuk notasi ilmiah atau diberi garis bawah. Contohnya 20. Kenapa harus dibaris garis bawah? Karena ada referensi yang mengatakan bahwa 20 itu 2 angka penting. Tapi ada referensi lain yang mengatakan 1 angka penting. Nah, supaya tidak terjadi ya permasalahan seperti itu, makanya untuk itu ditulislah dalam bentuk notasi ilmiah atau diberi dengan garis bawah. Seperti pada contoh J. Nah, di sini garis bawah pada poin J itu menunjukkan batas akhirnya. Jawabannya 1 angka penting. Nah, contoh selanjutnya 300. Ini garis bawahnya di angka 0 ya, dan tengah. Berarti ini menjadi batasnya. Nah, ini menjadi batasnya. Berarti jawabannya adalah 2 angka penting. Yang kita hitung berarti dari depan sampai batasnya, bukan dari belakang. Nah, begitu juga untuk 4000. Nah, garis bawahnya pada angka terakhir 0 ya, angka 0 terakhir. Itu jawabannya 4 angka penting. Atau juga kita bisa lakukan dengan cara notasi ilmiah selain diberi garis bawah. Nah, seperti poin L, 4000 dapat kita tulis dalam notasi ilmiah yaitu 4,000 kali 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 3 ini adalah orde besar, dengan 3 ini adalah orde bilangan. Nah, 10 pangkat 3 ini bukan merupakan angka penting. Yang kita lihat cuma 4,000. Jadi seperti aturan sebelumnya pada soal-soal sebelumnya,
Berarti jawabannya adalah berapa angka penting? Jawabannya adalah 4 angka penting. Oke. Poin kedua, notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah dan bagaimanakah bentuk dari notasi ilmiah? Kita lihat angka atau bilangan berikut ini. Nah, dari bilangan berikut ini, dari dua bilangan berikut ini, adakah yang mau membaca nilainya berapa? Ataukah ada yang mau menulis ulang? Nah, pasti jawabannya tidak. Kenapa? Karena aduh, ribet ya. Bacanya ribet. Ini berapa coba nilainya? Atau kalau tulis, aduh, kebanyakan ini angka-angkanya. Nah, berarti untuk mempermudah, biar nggak ribet, dapat kita lakukan dengan cara notasi ilmiah. Nah, jadi bagaimanakah bentuk dari notasi ilmiah? Kita sama-sama perhatikan. Notasi ilmiah dapat ditulis dengan bentuk seperti ini. A dikali dengan 10 pangkat N. Oke. Nah, di mana A itu adalah bilangan pokok. Nah, A itu nilainya harus lebih besar daripada 0 dan harus lebih kecil daripada 10. Berikutnya, 10 pangkat N itu apa? Nah, 10 pangkat N itu adalah orden besar. Sedangkan N adalah orden bilangan. Nah, untuk mempermudah, dapat kita pahami, dapat kita perhatikan maksudnya, dua contoh soal berikut ini. Contoh yang pertama, pada nomor 1, 10.000, nomor 2, 0,001. Nah, pertanyaan adalah, tentukanlah dalam notasi ilmiah, atau diminta kita menulisnya dalam notasi ilmiah. Sama-sama kita tulis ya. Kita tulis. Nah, 10.000 dapat kita lihat. Perhatikan, A-nya harus lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 10. Berarti kita tidak bisa menulis 10, tapi kita misalkan kita menulis 1. Oke? Berarti 1 dikali dengan 10 pangkat berapa? Nah, di sini kita bisa misalkan, komanya kita pindahkan. 1, 2, 3, 4. Oke? Nah, di sini kita pindahkan komanya ke kiri. Berarti pangkatnya menjadi positif 4. Nah, bagaimanakah dengan 0,0001? Nah, kita tulis juga 1 kali 10 pangkat berapa? Sekarang komanya kita pindahin kemana? Kanan. 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 1 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga dapat kita simpulkan, jika komanya kita pindahkan ke kiri, pangkatnya menjadi positif. Tapi kalau komanya kita pindahkan ke kanan, pangkatnya menjadi negatif. Oke, bisa kan? Sekarang kita lanjut contoh kedua. Nah, dari contoh kedua ini kita dapat lihat ada poin 1, 2, dan 3. Ya, nilainya sama ya. Nilainya sama, yaitu sebesar 1000. Nah, pertanyaannya adalah, manakah dari ketiga poin ini yang memiliki penulisan notasi ilmiah yang tepat? Kita lihat dari poin pertama. Kita langsung lihat aja 10. Nah, ingat ya ordernya. 10 ini adalah bilangan pokoknya. Ingat, harus lebih besar dari 0, lebih kecil dari 10. Dari sini sudah lebih besar ya dari 10. Seharusnya lebih kecil. Tulisan di sini kurang 4. Yang kedua, 1,0 kali 10 pangkat 3. 1,0 besar dari 0, lebih kecil dari 10. Nah, 0,1 ya. Sesuai dengan aturan dimana harus besar. Udah kan? Jangan lupa untuk like dan subscribe.